Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video belajar kali ini kita akan membahas tentang prosedur pemasangan akses infus secara mudah dan singkat. Tindakan pemasangan infus intravena adalah prosedur pemasangan selang di pembuluh darah sebagai akses masuknya cairan infus melalui intravena kateter atau IV CAT ke dalam pembuluh darah vena. Indikasi pemasangan akses infus yang pertama mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, dan vitamin yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral atau mulut. Kedua, sebagai akses untuk pemberian nutrisi parenteral yang langsung masuk ke dalam pembuluh darah dalam jumlah terbatas. Ketiga, sebagai akses transfusi darah dan produk darah lainnya. Keempat, sebagai akses obat yang diberikan terus-menerus atau kontinu. Contohnya, seperti pasien yang mendapat terapi obat-obatan di ruang ICU. Kelima, upaya pencegahan sebelum prosedur, misalnya pada saat operasi besar dengan risiko perdarahan akan dipasang akses intravena untuk memudahkan pemberian obat. Yang keenam, sebagai upaya profilaksis untuk pasien yang tidak stabil, misalnya beresiko dehidrasi dan kondisi syok berat, akses infus akan dipasang sebelum pembuluh darah menjadi tidak teraba atau kolaps. Ada beberapa lokasi pembuluh darah vena yang umumnya digunakan sebagai akses pemasangan infus, seperti vena metakarpal di bagian punggung tangan, vena basilika dan vena cephalika di bagian lengan bawah, vena plexus dorsum dan vena dorsalis pedis di bagian kaki. Selanjutnya kita simak video praktek prosedur pemasangan akses infus. Sebelum dan setelah melakukan prosedur, kita wajib mencuci tangan untuk mencegah penularan infeksi lewat tangan. Alat-alat yang perlu kita siapkan diantaranya cairan infus sesuai indikasi, tourniquet, plester transparan, alkohol swab, perlak, set infus, bak instrumen, bengkok, IV kateter, hand sanitizer, handscoon bersih, serta spuit dan terapi obat sesuai indikasi. Halo, selamat pagi Bu, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Suster Anak. Kalau nama lengkap Ibu siapa dan tanggal lahirnya Bu? Baik Ibu Rahayu, saya akan melakukan pemasangan infus sebagai akses untuk pemberian terapi obat dan memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Saya akan pasang di lengan sebelah kiri. Apa Ibu bersedia? Baik Bu, saya siapkan dulu alatnya. Permisi. Ibu, hari ini Bu akan mendapatkan terapi cairan RL dan akan saya berikan obat Neurobion ke dalam cairan infusnya.
Pasang set infus dan isi dengan cairan infus. Perhatikan di sepanjang selang. Pastikan tidak ada udara maupun gelembung udara. Minta pasien mengepalkan tangan agar pembuluh darah vena dapat terlihat dengan mudah. Minta pasien menarik napas panjang sebelum melakukan insersi. Tarik napas panjang di tusuk. Lakukan penusukan dengan sudut 15-30 derajat. Atur tetesan infus dan observasi kelancaran akses infus. Perhatikan pembuluh darah vena apakah ada bengkak atau tidak ketika cairan menetes. Bila sudah dipastikan akses vena dapat digunakan dengan baik, lakukan fiksasi dengan pemasangan plester. Pasang plester, usahakan tidak menutup area insersi agar dapat dilakukan pemantauan tanda-tanda infeksi pada area penusukan infus. Penggunaan plester transparan memungkinkan tenaga medis untuk mengevaluasi komplikasi yang berhubungan dengan pemasangan infus dengan mudah tanpa harus mencopot plester. Dari segi kenyamanan pasien, plester transparan lebih disukai dan transparan plester ini memiliki barrier atau pembatas yang kuat untuk patogen eksternal dan infeksi, sehingga lebih direkomendasikan terutama untuk pasien dengan durasi rawat inap lama atau lebih dari 3 hari. Isi stiker keterangan infus dengan menuliskan tanggal pemasangan dan nomor IV card yang digunakan. Karena balutan atau penutup tempat insersi wajib diganti setiap 48-72 jam untuk mencegah mikroorganisme berkembang biak di tempat tersebut. Baik Ibu Rahayu, saya sudah selesai melakukan pemasangan infus. Cairan infus ini akan habis kurang lebih sekitar 8 jam kemudian. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya pasang infusnya? Ibu tolong dijaga akses infusnya, tangan Ibu tidak perlu terlalu banyak bergerak. Bila plesternya basah atau lepas, segera laporkan kepada petugas. Bila Ibu akan mengubah posisi atau turun dari tempat tidur, perhatikan infusnya harus tetap menetes, jangan sampai selangnya tertekuk. Bila Ibu merasakan nyeri yang hebat pada area penusukan infus atau tampak merah dan gatal, segera laporkan kepada petugas. Apa ada hal yang mau ditanyakan, Bu? Bila tidak ada, saya permisi dulu. Selamat pagi.
Sebelum dan setelah melakukan prosedur, kita wajib mencuci tangan untuk mencegah penularan infeksi lewat tangan. Setelah melakukan semua tindakan, kita perlu melakukan pendokumentasian dalam catatan perkembangan. Tuliskan tanggal, jam, dan tindakan yang dilakukan. Tuliskan juga nomor iFiCat yang digunakan. Ingat, tulisan harus jelas dan dapat dibaca minimal oleh 2 orang. Selanjutnya, untuk melepaskan akses infus, kita perlu menyiapkan alat, perlak, handscoon, bengkok, alkohol swab, dan plester. Basahi plester dengan alkohol swab agar mudah dilepas. Lepaskan semua plester dan perhatikan area insersi infus. Pastikan set infus sudah terklem dengan baik. Cabut IV kateter dan segera lakukan penekanan pada area luka infus. Tutup luka infus dengan plester. Evaluasi pasien dan dokumentasikan adakah tanda-tanda plebitis. Oke, demikianlah video belajar kita kali ini tentang prosedur pemasangan akses infus. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan juga. Dukung channel YouTube saya dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya lebih banyak video pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.